Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Delastanisi dengan NIM V01222064 dari kelas D3 Manajemen Perdagangan A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang supply chain management pada perusahaan PT Jamu Air Mansur. Proses supply chain dan operation management atau SCOM. Yang pertama, melalui proses hulu hilir. Supply chain management merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari mengkoordinasi, penjadwalan, serta pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan atau pengiriman produk atau jasa kepada konsumen dengan efektif dan efisien. Kegiatan SCM sendiri pada PT Air Mansur meliputi kegiatan pengadaan bahan baku, penerimaan dan penanganan serta penyimpanan bahan baku, penyimpanan dan pengiriman produk jadi. Supply chain system merupakan rangkaian kegiatan beberapa mata rantai yang saling keterkaitan sehingga membentuk mata rantai pasokan. Komponen supply chain management pada PT Air Mansur terdiri dari pemasok, pengolah yaitu PT Air Mansur sendiri, dan distributor. Masing-masing rantai pasokan saling berkaitan sehingga membentuk rantai pasok yang memiliki peran dan tanggung jawab demi keberhasilan terhadap suatu produknya. Kemudian, rantai pasok pada PT Air Mansur terdiri dari 3 bagian, yaitu rantai pasok hulu, rantai pasok internal, dan rantai pasok hilir. Rantai pasok hulu meliputi dari petani dan pemasok bahan baku. Hal tersebut berkaitan dengan pengadaan bahan baku. Sistem pengadaan bahan baku tersebut dapat meliputi perencanaan, pembelian, dan proses pembelian bahan baku. Perencanaan pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan kebutuhan produksi perusahaan dan proses pembelian dilakukan secara PU atau Purchase Order. Sistem pengadaan bahan baku pada PT Air Mansur dilakukan menggunakan sistem open market yang dapat memberi kesempatan bagi pemasok yang ingin menjual bahan baku sesuai dengan kriteria perusahaan. Bagian produksi memberikan suatu informasi kepada PPIC tentang jenis bahan baku yang akan dibutuhkan, serta memberikan ketentuan pemesan bahan baku kepada PO. Kemudian, PO dapat memilih dan memesan bahan baku kepada pemasok yang sudah memenuhi kriteria perusahaan. Kemudian, pemasok membawa bahan baku disertai dengan surat jalan. Kriteria dapat berupa kualitas, kuantitas, waktu, dan harga. Rantai supply internal atau internal supply chain. Sistem rantai supply internal pada PT Air Mansur penanganan ketika pada bahan baku dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, perusahaan melakukan pemeriksaan mutu 1 ketika pemasok membawa bahan baku. Pihak yang bertugas memeriksa kadar air tiap koli dengan menggunakan alat pengecek kadar air serta memeriksa fisik terhadap bahan baku. Selanjutnya, melakukan penimbangan yang berfungsi untuk pencocokan berat bahan baku dengan catatan PO kepada pihak gudang. Bahan baku yang lolos untuk sementara akan disimpan pada gudang karantina. Yang kedua, perusahaan melakukan mutu 2 untuk memeriksa kandungan bahan baku sesuai dengan standar SAM. Apabila bahan baku tidak lolos, maka akan dikembalikan kepada pemasok. Sebaliknya, jika lolos, maka akan lanjut pada proses sortasi bahan baku. Hasil sortasi yaitu bahan baku murni serta benda-benda asing atau sampah yang akan dikembalikan kepada pemasok. Bahan baku yang sudah melewati sortasi akan ditimbang serta diberi label sesuai jenis dan kodenya. Selanjutnya, akan disimpan di gudang karantina. Tahap ini dapat mengetahui jumlah bahan baku serta harga yang harus dibayar kepada pemasok. Kemudian, pembayaran yang diserahkan kepada bagian accounting melalui via transfer. Penanganan bahan baku di gudang dilakukan dengan cara menyimpan bahan sesuai dengan jenisnya. Bahan baku diletakkan di atas palet agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai karena dapat mempengaruhi sifat bahan baku. Rak palet juga tidak bersentuhan langsung dengan tembok. Jarak antara rak palet diatur tidak terlalu berdempetan agar mempermudah pengambilan bahan baku. Suhu yang dipakai di gudang menggunakan suhu ruang dan kelembapan gudang menggunakan kelembapan normal.
serta gudang dikondisikan agar memperoleh cahaya yang cukup. Pemindahan dan pengangkutan bahan baku menggunakan bantuan alat yang disebut dengan forklift, sehingga sistem pengeluaran bahan baku di gudang menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Permasalahan yang terjadi di PT Air Mancur dalam sistem rantai internal ini adalah ukuran gudang tidak terlalu luas, sehingga ketika terjadi penumpukan bahan baku yang melebihi kuota akan disimpan di tempat lain, bahkan ditempatkan di luar gudang. Kemudian, rantai supply hilir atau downstream supply chain. Rantai supply hilir di PT Air Mancur terdiri penyimpanan produk jadi dan pendistribusian produk. Pihak yang berperan pada bagian pemasaran, gudang finish, good, ekspedisi, agen, dan konsumen. Tujuan utama dari rantai supply hilir adalah mendistribusikan produk ke konsumen. Produk akan disimpan di gudang finish good. Kemudian, perusahaan mendistribusikan produknya ke berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Distribusi produk berlangsung dari perusahaan, kemudian menyebar ke agen, distributor, dan konsumen. Pemesanan produk dilakukan dengan via online dan menggunakan transportasi berupa truk. B. Perencanaan. Perencanaan manajemen rantai pasok terdiri dari beberapa bagian, yaitu tingkat perencanaan, luasnya daerah perencanaan, tujuan pelayanan konsumen, strategi fasilitas lokasi, keputusan persediaan, dan strategi transportasi. Lokasi yang strategis mempengaruhi ketepatan waktu pengiriman. Dalam hal ini, lokasi yang dimaksud dapat dijangkau oleh truk atau pick-up, tidak jauh dari rumah warga, dan berada dalam lingkungan yang memiliki sinyal yang bagus untuk kelancaran komunikasi. Luasnya daerah perencanaan mencakup kegiatan logistik dalam manajemen rantai pasok yang meliputi tingkat layanan kepada pelanggan, lokasi fasilitas logistik yang strategis dapat menjamin stok, keputusan persediaan berkenaan dengan persediaan yang dimiliki, dan kecukupan stok barang. Keputusan transportasi berkaitan dengan model transportasi yang akan digunakan harus sesuai dengan sifat dan jenis barangnya. Strategi fasilitas lokasi mengarah pada letak geografis dari tempat penyimpanan dan tempat sumber daya. Fasilitas yang menunjang akan mempermudah kelancaran berbagai proses di dalam perusahaan. Meminimalkan biaya dapat memaksimalkan keuntungan, salah satunya dengan strategi fasilitas lokasi. C. Scheduling. Pengoperasian produk pada PT Jamu Air Mancur yakni 5 hari kerja dalam waktu 1 minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dimulai pada pukul 07.30 sampai 16.00 WIB, dengan jam istirahat mulai pukul 11.00 sampai 11.30 WIB. Sedangkan pada hari Jumat, jam istirahat menjadi sampai jam 13.00 WIB untuk kegiatan sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Kemudian jumlah karyawan pada perusahaan tersebut sekitar 1.209 orang, sedangkan pekerja bagian gudang berjumlah 70 orang. Yang D. Logistik. PT Air Mancur mendistribusikan produknya ke berbagai daerah mulai dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Perusahaan tersebut ingin menjual produknya sampai pasar internasional. Jadwal pengiriman disesuaikan dengan pemesanan yang dilakukan dapat melalui via online, serta biaya transportasi bukan termasuk tanggung jawab perusahaan. Transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut barang yaitu berupa truk. Sistem pengiriman ke luar negeri hampir sama dengan sistem pengiriman di dalam negeri. Namun, pengiriman ke luar negeri memerlukan beberapa berkas yang harus dilampirkan seperti packing list, shipping instruction, dan invoice. Sistem pembayaran via transfer dapat dilakukan setelah pengambilan barang sesuai dengan tempo yang ditentukan oleh perusahaan. Yang E. Umpan balik dari konsumen. Perusahaan PT Air Mancur menerapkan standar GMP atau Good Manufacturing Practice agar menjamin kebersihan saat proses produksi sampai pengemasan yang menggunakan mesin higienis.
Hal tersebut dapat membangun kepercayaan konsumen. Sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi jamu serta jamu memiliki banyak manfaatnya. PT Jamu Air Mancur menghasilkan produk yang berkualitas dari berbahan dasar alam yang memiliki mutu konsisten sesuai standar internasional yang berlaku, karena faktor kualitas dapat menentukan konsumen untuk memilih produk. Kualitas dapat menentukan keberhasilan terhadap suatu perusahaan itu sendiri. Jika produk yang dihasilkan bermutu baik dan melakukan inovasi terhadap produk yang baru, maka konsumen akan membeli produk tersebut serta tidak berpindah kepada produk lain. Konsumen biasanya membandingkan produk perusahaan dengan kompetitor lain. Mengenai perbedaan produk, harga, dan respon dari konsumen yang dapat dilihat dari seberapa cepat produk itu laku di pasaran. Redesign model SIM PT Air Mancur serta kemungkinan permasalahan dan waste time yang bisa dihindari pada kondisi tersebut. Manajemen rantai pasok yang memiliki umur simpan pendek merupakan salah satu masalah yang akan dihadapi dalam proses penanganan dan pendistribusian terhadap suatu produk seperti rempah-rempah, sayur, serta buah. Masalah secara umum yaitu bagaimana cara menerapkan metode yang tepat dalam manajemen rantai pasok, antara lain yaitu kolaborasi antara peramalan permintaan, data yang terintegrasi, pengguna informasi dan teknologi, produksi berbasis permintaan, penerapan full system dalam produksi, dan pembagian risiko serta pemberian reward antar partner. Kemudian dalam peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan integrasi kegiatan rantai pasok perusahaan agar tidak terjadi kesulitan dalam proses perencanaan operasional rantai pasok. Konsep manajemen rantai pasok atau SCM itu sendiri memiliki berbagai fungsi, antara lainnya yaitu mampu mengintegrasikan pengelolaan berbagai fungsi manajemen antara perusahaan atau organisasi membentuk suatu sistem yang terpadu. SCM berfungsi untuk mengantisipasi pemesanan bahan baku sesuai dengan perkiraan agar tidak terjadi pemborosan terhadap biaya produksi. Dengan penerapan metode tersebut dapat meminimalkan biaya persediaan. Untuk menjadwalkan transportasi dan pengiriman, khususnya pada bahan yang memiliki karakteristik mudah busuk, sehingga barang tersebut harus cepat terkirim. Kenyamanan serta keamanan bertransportasi harus diperhatikan untuk kelancaran terhadap pengiriman barang tersebut. Proses SCM yang benar menurut pendapat saya adalah proses SCM pada PT Air Mancur tersebut sudah benar karena dapat dilihat dari rantai pasok yang dibuat dengan baik sehingga dapat meningkatkan citra baik perusahaan di mata konsumen. Dengan cara citra baik perusahaan, maka konsumen akan tertarik dengan produk yang dihasilkan kepada perusahaan tersebut, mulai dari tahap pemesanan produk yang sesuai dengan dan jadwal pengirimannya. Setelah pesanan diterima oleh produsen, kemudian membuat perencanaan mengenai produk yang akan diminta, serta bertanggung jawab terhadap kebutuhan bahan baku yang akan diperlukan. Melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan perencanaan. Jika produk sudah datang, maka akan dikirim kepada pabrik yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang. Di sini pemeriksaan terhadap kualitas barang dilakukan 2 kali. Pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua. Jika barang tersebut lolos pemeriksaan barang, maka akan disimpan ke dalam gudang dan kemudian diproduksi dan disimpan. Setelah itu, barang akan dikirimkan kepada customer sesuai dengan jadwal pengiriman.
Kepuasan pelanggan itu sendiri dengan menggunakan produk tersebut sangat banyak, apalagi target pasar sampai di pasar dunia. Ketersediaan bahan baku sesuai dengan permintaan pelanggan sehingga tidak terjadi penumpukan bahan baku di gudang. Demikian presentasi dari saya tentang SIM pada PT Jamu Air Mancur. Jika terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.